Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Semoga Anda, bukan Anda, mungkin kita dengan saya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu agar kita dapat beraktivitas seperti normal seperti dulu gitu. Eh, Jumpa lagi dengan saya pada perkuliahan di semester kali ini. Ini di week ke-8 ya, setelah kemarin kita melaksanakan UTS. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu, nggak akan langsung dulu ke materi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan secara jarak jauh untuk mata kuliah morfologi ini gitu. Nah, pertama saya ingin membahas, kemarin kan saya sudah melakukan survei kecil-kecilan. Semua mahasiswa saya ini inginnya kalau materinya itu dalam bentuk teks bacaan atau dalam bentuk video gitu. Kita lihat hasilnya. Ini ada 82 orang yang memberikan respon gitu. Ada 57 orang mengatakan ingin dengan cara nonton video aja nggak mau baca. Kemudian 25 orang sukanya baca gitu. Jadi kemungkinan karena suara terbanyak itu menggunakan video, jadi kemungkinan kuliah kita ke depannya juga akan banyak menggunakan video. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya akan memberikan teks bacaan kepada Anda gitu. Ini ada 36 ya, ini ada akun saya ini, akun student gitu. Jadi ada 36 orang yang nggak menjawab gitu. Nah, nggak apa-apa. Ini setengahnya, hampir setengahnya ingin dalam bentuk teks bacaan dan lebih banyak ingin dalam bentuk video gitu. Jadi kedepannya insya Allah kita akan dalam bentuk video saja perkuliahannya. Oke, kemudian ada feedback dari Anda. Oke, kita buka feedbacknya. Show responses, ini gitu. Bentar. Ini ada berapa orang yang isi? Ada 64 orang yang isi feedback. Ini aja dianalisis biar enak. Oke, apakah materi yang saya sediakan di perkuliahan English Morphology ini mudah dipahami? Kalau saya scan, lebih banyak yang bilang mudah. Mudah-mudahan ini nggak seger coating gitu. Ini nggak hanya untuk membuat saya senang aja. Mudah-mudahan memang mudah dipahami gitu. Ya lumayan paham katanya. Ini nggak tahu siapa. Karena ini anonimus gitu. Jadi oke. Bentar saya baca. Mungkin ada hal yang perlu saya komentari. Oke. Ya secara garis besar bisa dipahami ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan kedua saja. Apakah presentasi atau penyampaian pembelajaran mempermudah atau mempersulit gitu? Jadi apa yang saya lakukan ini apakah mempermudah atau mempersulit Anda dalam belajar gitu? Secara garis besar seperti yang Anda lihat mempermudah gitu. Alhamdulillah. Oke, penyampaian materi pembelajaran diberikan oleh Bapak mudah tapi jauh lebih mudah jika dijelaskan di kelas. Ya, terang sajalah kita ketemu gitu. Anda bisa langsung bertanya kepada saya. Oke, jadi secara garis besar mempermudah apalagi kalau pakai video. Ya, tapi kuota ya. Oke, Pak, honestly saya lebih enjoy belajarnya sama week 7 ini. Week 7 ini yang video terakhir ya. Soalnya ngejelasinnya materinya nggak di whiteboard. Oke, saya juga baru belajar gitu bagaimana cara merekam-rekam seperti ini. Awalnya ini direkamin menggunakan HP istri saya. Ya hasilnya ya kayak gitu. Saya juga nggak bisa ngedit videonya. Saking geus uyuhan. Tapi mudah-mudahan kedepannya nih videonya lebih baik ya. Apa yang Anda suka? Oke, belajar efficiency katanya. Ada derivation dan lain-lain. Tidak ada yang Anda suka. Aduh, apa tuh? Tidak ribet. Oke. Mhm.
Oke, ini nggak terlalu penting. Yang paling penting apa yang nggak Anda suka gitu kan? Yang nggak Anda suka dari perkuliahan ini, tidak bisa mendapat jawaban dari pertanyaan secara langsung dan terpercaya. Maksudnya apa ya? Hmm, mungkin kalau di diskusi mungkin ya ini pertanyaan di diskusi Anda bertanya nggak langsung ada yang menjawab. Iya sih itu kelemahan perkuliahan yang asinkronus seperti ini. Jadi perkuliahannya sebenarnya bisa sinkronus, tapi kalau sinkronus kemungkinan nggak bisa diikuti oleh semua orang karena kan kita loginnya berbeda-beda. Kalau mau sinkronus kita bisa pakai Zoom, misal perkuliahannya seperti itu. Tapi saya rasa itu menguras kuota banget dan saya rasa nggak bisa semua orang tune in di waktu yang sama gitu. Oke, tapi itu kelemahannya. Oke, situsnya suka down jadi nggak bisa dibuka. Ya pernah beberapa kali down karena memang servernya mati. Bukan karena servernya mati apa ya? Servernya mati karena penyedia layanan internet di kampus kitanya mati. Jadi server di kampus kita mati. Speedy gitu. Kampus kita menggunakan Speedy, jadi Speedy-nya beberapa hari kemarin itu pernah mengalami trouble, jadi servernya mati. Tapi selama Speedy-nya bagus, yang digunakan oleh kampus insya Allah gitu. Ada yaitu apa namanya itu yaitu sama seperti yang sebelumnya. Saya nggak tahu yang sebelumnya apa dari video karena keterbatasan sarana kuota cepat habis. Ya gimana ya? Oke, karena menggunakan video ini memang lebih boros kuota daripada Anda harus membaca teks ya. Tapi untungnya kalau video ini mungkin Anda bisa lebih paham dibanding harus baca sendiri gitu. Mohon maaf saya tidak bisa mengakomodir semua keinginan. Kebanyakan keinginan kan menggunakan video gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengakomodasi semua keinginan. Harus ada yang dikorbankan memang gitu. Ada yang mau video, ada yang teksnya gitu. Nah, ini juga bilang written text, Pak. Soalnya saya lebih suka memperhatikan tulisan takutnya salah mama materi. Ini bagi orang ini yang nulis ini mungkin dia lebih suka menggunakan video gitu. Yang tidak disukainya ketika tidak memiliki kuota atau memiliki kuota sedikit harus nonton video di YouTube. Again, I have gimana ya? Ya susah gitu ya. Itu bagian dari pengorbanan. Hitung-hitung aja lah mungkin untuk beli kuota ini tuh ongkos yang biasa Anda gunakan untuk pergi ke kampus gitu. Anggaran anggaran ongkosnya dialihkan ke kuota gitu. Mohon maaf juga saya belum bisa memberikan banyak kuota gratis gitu. Baru kemarin 2 orang saja memberikan puasa gratis untuk 2 orang yang kemarin menjawab benar semuanya. Ya, sama ya. Saya juga memiliki keterbatasan gitu. Oke, kemarin portal e-learningnya lemot, iya sama itu gara-gara servernya lumayan menguras kuota lihat videonya. Oke, harus punya kuota. Jadi uh, lebih banyak masalah kuota ya. Kualitas video 720p. Enggak ah, kualitas video saya biasa-biasa aja, enggak gede-gede gitu kualitas videonya. Saya juga nggak bisa ngeditnya. Kalau saya bisa, mah saya juga ingin digedein, tapi nggak bisa ngeditnya. Ya karena ini daring, pasti ngeluarin kuota. Ini sih Pak yang saya tidak suka karena saya bokeh syarat masalah kuota. Oke, eh, gimana? Heeh, resiko ya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa mengakomodasinya. Saya juga mengeluarkan kuota kok sama gitu. Proses pengerjaan kuisnya, oke. Kenapa dengan kuis? Dalam forum diskusi juga saya kurang suka karena dijawab pertanyaannya hanya oleh teman-teman yang dikenalnya saja. Oh gitu ya. Jadi teman yang nggak kenal itu nggak jawab. Saya sarankan sih mau kenal mau nggak kenal. Ketika itu ada surah di forum diskusi jawab aja gitu. Kenapa sih saya nggak jarang menjawab? Sebenarnya saya juga memantau apa yang Anda post di forum diskusi. Biasanya gini, kalau kalau saya menjawabnya udah nggak akan ada lagi proses diskusi di antara Anda gitu. Jadi semua pasti akan menunggu-nunggu jawaban dari saya. Ah, nanti saja, nanti Pak Asep aja yang akan menjawab di forum diskusi itu. Jadi itulah alasannya kenapa saya nggak menjawab di forum diskusi gitu. Biasanya saya untuk memberikan jawabannya nanti saja gitu. Ketika sudah memberikan materi, minggu depannya kan saya biasanya mengulasnya gitu. Nah, itu waktunya saya menjawab semua pertanyaan Anda gitu. Jadi nggak akan di forum diskusi.
Karena jaringan internet saya kurang bagus, jadi ketika sudah mengisi tapi jaringan jelek, soal kembali tidak terisi, tapi waktu terus berjalan. Oke. Ya masalah jaringan ya, masalah internet. Ini terlalu banyak part-partnya videonya. Duh, gimana? Oke, nanti videonya atau satu part saja atau gimana gitu. Tapi biasanya kalau satu part juga si videonya mungkin terlalu panjang untuk Anda tontonnya, jadi boring juga ditontonnya. Jaringannya rudet, sinyal. Ya, masalah yang Anda hadapi kebanyakan di masalah kuota dan masalah jaringan ya. Itu aja. Gimana solusinya? Nggak punya saya, nggak punya solusinya. Silahkan, mungkin keadaannya juga berbeda-beda. Oke, saran ada sesi tanya jawab yang langsung dijawab oleh saya. Saya udah jawab tadi, saya nggak mau jawab karena kalau dijawab langsung oleh saya nggak akan ada yang menjawab dari mahasiswa, jadi diskusinya nggak akan jalan. Biarkan saya nggak menjawab, nanti pertanyaannya akan saya bahas di minggu selanjutnya gitu. Semua pertanyaannya yang Anda bingungkan. Biasanya kan yang Anda bingungkan tuh sama gitu. Insya Allah saya bahas di minggu selanjutnya gitu. Saran saya untuk pengerjaan kuisnya tidak terbatas waktu, saja kuis tersebut dilakukan kapan saja, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi tetap ada deadline-nya. Sengaja sih saya di hari-hari tertentu, kenapa? Karena kalau dibebaskan di hari apapun, itu lebih memiliki risiko Anda untuk meminta jawaban kepada teman Anda yang sudah mengerjakan. Ya, saya tahu walaupun di hari yang sama Anda juga masih bisa meminta jawaban ke teman Anda yang sudah melakukan mengisi kuisnya gitu. Tapi minimal kalau di hari yang sama itu mempersempit ruang untuk melakukan kecurangan seperti itu. Sebenarnya saya nggak peduli sih Anda neuron atau enggak sih, yang saya inginkan tuh Anda belajar. Tapi biasanya kalau nggak ada pressure seperti itu, nggak ada kuisnya, Anda nggak belajar gitu. Kalau bisa Pak videonya kayak di week 7 biar gambarnya jelas. Insya Allah gambarnya semakin sini, insya Allah semakin jelas. Oke, mungkin dengan menambah lebih banyak contoh di dalam materi yang kami baca dulu. Ya sih, kurang contohnya. Sesi tanya jawab directly. Ini harus sinkronus dong kalau gini gitu. Jadi kita harus ada sesi mungkin lewat Zoom atau apa gitu. Harus ada video conference. Saya rasa itu lebih menguras kuota dan nggak akan bisa diikuti oleh semua orang. Tapi kalau mau sih boleh-boleh aja. Silahkan kita buat sesi video conference juga gak. Kalau saya gak keberatan. Mungkin Anda yang keberatan yang masalah tadi jaringan dan internet. Oke, saran saya untuk meningkatkan ini website ini membutuhkan notifikasi. Nggak bisa, ini nggak ada fitur notifikasi, ada tugas masuk dan yang lain-lain. Gak usah ada notifikasi, cek aja lah gitu. Nah, kan sudah terjadwal. Oke, kalau bisa deadline kuisnya mohon diperpanjang. Nggak bisa ini, udahlah gitu pokoknya. Saran saya penelitian ini pakai video lebih. Oke, ini orang lebih suka video. Ini bukan saran dong, kalau saran yang belum pernah saya lakukan, ini kan udah dilakukan. Oke, video-video yang diberikan ingin singkat-singkat saja gitu. Ya, mudah-mudahan bisa singkat. Kalau pembahasannya panjang, ya videonya bakal panjang gitu. Saya juga nggak mau menguras kuota Anda, tapi kadang kan kita dituntut untuk menjelaskan banyak hal gitu. Videonya jangan banyak-banyak, Pak. Selang-seling juga dengan tulisan, oke, insya Allah nanti kalau saya punya waktu. Jangankan nulis lagi ya. Tugas-tugas Anda belum saya periksa. Mohon maaf gitu. Untuk kuis daring ini saya sarankan supaya waktunya berpanjang. Udah saya jawab. Ini minta video. Oke, ini sudah saya lakukan. Oke, banyak yang lebih. Tuh, banyak yang lebih minta dalam bentuk video. Hmm, apa ya? Oke, berapa nilai saya? Ya, rata-ratanya 3,35 ya, B lah gitu. Kalau dari skala 0 sampai 4, saya dikasih nilai B untuk Anda. Terima kasih.
Oke, sekian pembahasan itu. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas eh pertama tugas Anda ya. Tugas Anda saya belum saya bahas. Saya akan ngebahas tugas, kemudian saya akan ngebahas UTS sebelum mengasih materi yang baru. Oke, terima kasih. Ini video yang pertama. Nanti ada part yang kedua.